Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin khairi bariyatih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang memberikan limpahan nikmat dan karunia, yang masih memberikan waktu dan usia seorang hamba hidup dengan rahasia dari takdir yang Allah tuliskan untuknya. Berkata seorang tabi'in yang mulia, Hasan al-Basri rahimahullah, berkata, dia mengatakan, ya bani Adam, innama antal ayyam, wahai manusia, sesungguhnya engkau itu hanyalah hitungan-hitungan hari. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'du, setiap hari berganti hari, maka habis pula bagian dari dirimu. Usia adalah jodoh dari kematian, jemaah. Usia adalah jodoh dari kematian. Dalam artian usia pasti akan berjumpa dengan kematian. Dan kita harus mengerti, jemaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa kematian tersebut bukan nomor urut, tetapi dia adalah nomor cabut. Kematian bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Artinya kita tinggal menunggu siapa dulu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang usianya sudah larut, maka dia harus hati-hati. Yang usianya sudah larut, yang usianya sudah semakin berusia, maka jangan dia terlena. Yang usianya lebih muda jangan terpedaya. Karena betapa banyak orang yang usianya lebih muda lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesempatan hari ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan usia kita usia yang diberkahi. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala dengan majelis ini meringankan sakaratul maut kita, memudahkan kita ketika berhadapan dengan fitnah kubur, dan menjadikan kita orang-orang yang dimudahkan untuk berhadapan dengan hari-hari di hari mahsyar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jamaah yang mulia, dikecilkan dikit. Nah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita lanjutkan pembacaan dari kitab Adabud Dunya wad Din yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah wa ghafarallahu dzunubahu. Kita akan lanjutkan di halaman 37. Halaman 37 di paragraf terakhir. Halaman 37 di paragraf terakhir. Sebelumnya kita telah bahas tentang kemuliaan ilmu, keutamaan ilmu, dan petaka musibah dari kejahilan. Di antara petaka besar dari kejahilan adalah bahwasanya orang yang jahil, dia membenci orang berilmu. Karena dia memiliki kebodohan yang sangat anti dengan ilmu. Kemudian kita sebutkan kemarin para ulama dan juga ucapan dari salah seorang panglima perang Persia menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya di halaman 37 paragraf sebelum akhir. Pertanyaannya, apakah ilmu tersebut bisa dimiliki oleh manusia? Dalam bahasa lain, apakah semua ilmu itu bisa dimiliki oleh manusia? Ini yang akan beliau bahas di awal pertemuan kita hari ini. Beliau katakan, perlu diketahui bahwa semua ilmu itu mulia. Semua ilmu itu mulia.
Artinya selama sesuatu itu bermanfaat, dikatakan ilmu, maka dia mulia. Kalau sesuatu itu memudaratkan, dia tidak dikatakan sebagai ilmu. Maka kesimpulannya adalah semua ilmu itu mulia. Dan setiap ilmu mempunyai keutamaan tersendiri. Ilmu A keutamaannya ini, ilmu B keutamaannya ini, C dan seterusnya memiliki keutamaan masing-masing. Dan mengetahui semua itu adalah mustahil. Ini jawabannya. Mengetahui semua ilmu adalah mustahil. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah dia. Diciptakan dalam keadaan lemah. Salah satu hal yang menjadikan dia tidak bisa mendapatkan ilmu seluruhnya adalah karena fitrah dia sebagai hamba yang lemah. Karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanya kepada, di sini beliau sebutkan, ada yang bertanya kepada salah seorang ahli hikmah. Ditanyakan kepada dia, man ya'rifu kullal ilmi? Siapakah yang bisa mengetahui semua ilmu? Ada seorang bijak ditanya, adakah atau siapakah yang bisa menguasai semua ilmu? Jawaban beliau adalah kullun nas. Jawaban beliau adalah semua manusia. Jawaban beliau ini sebenarnya kalau dilihat dari segi makna tidak tepat. Artinya apa? Walaupun semua manusia yang fulan ini ambil ilmu itu, fulan ini ambil ilmu yang ini, fulana ilmu ini, semua manusia dari awal sampai akhir, kalau dikumpulkan ilmu mereka, mereka tidak bisa juga untuk meraih semua ilmu. Tidak bisa. Tidak bisa jamaah. Tetapi mungkin jawaban dari beliau ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang nyeleneh ini. Apakah ada orang yang bisa meraih semua ilmu? Jawabannya tentulah tidak, mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Isra ayat 85, Allah mengatakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Kalian, Allah sebutkan, wa ma'utitum, kalian semua. Bukan hanya fulan, bukan hanya fulanah, tapi semua kalian. Tidaklah kalian itu diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi kesimpulannya adalah manusia itu dari awal sampai akhir mereka tidak bisa meraih semua ilmu. Makanya ilmu itu adalah bahrun la sahilalahu. Ibarat lautan yang tidak ada tepiannya, itulah ilmu. Dan sini beliau membawakan sebuah hadis. Beliau membawakan sebuah hadis di sini. Di buku tolong dikasih catatan. Hadis ini adalah hadis yang tidak ada asal usulnya. Artinya tidak bisa dijadikan dalil. Di buku dikasih keterangan hadis ini tidak ada asal usulnya. Yaitu man dhanna anna lil ilmi ghayah faqad bakhasahu haqqahu wa wada'ahu fi ghairi manzilatihi allati wada'ahu. Siapa yang mengira bahwa ilmu itu ada akhirnya, berarti dia telah mengurangi hak dari ilmu tersebut dan meletakkannya bukan pada tempatnya. Makna riwayat ini sahih, tapi hadisnya hadis yang tidak ada asal usulnya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah ilmu tidak ada batasnya. Ilmu tidak ada yang bisa mengumpulkan semua jenis ilmu satu orang bahkan seluruh manusia. Maka Allah sebutkan tadi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian tersebut diberikan ilmu kecuali hanya secuil saja, kecil saja. Dan sini beliau membawakan ucapan sebagian ulama. Beliau mengatakan, wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, law kunna natlubul ilma linablugha ghayatahu lakunna qad bada'na al-ilma bin naqisah. Kata mereka, kata para ulama, seandainya kami mencari ilmu itu tujuannya adalah agar mencapai puncaknya, agar mencapai ujungnya, maka kami akan memulai belajar dengan kekurangan. Maksudnya dengan kekurangan apa? Maka kami pasti gagal. Siapa yang belajar supaya sampai ke level yang paling ujung, bisa dipastikan dia gagal. Kenapa? Jawabannya bagaimana? Karena tadi dijelaskan di awal bahwa ilmu itu tidak bisa dimiliki seluruhnya oleh manusia. Maka kata para ulama ini, kalau kami
Niat awal kami menuntut ilmu itu agar bisa meraih semua ilmu, bisa sampai kepada puncak ilmu, maka kami akan memulainya dengan kekurangan. Kami nggak akan sampai, nggak akan mampu, dan pasti akan gagal. Jadi gimana resep menuntut ilmu? Perhatikan ini. Resep menuntut ilmu, kata mereka, walakinna natlubuhu linankusa fi kulli yawmin minal jahli wa tasdadu fi kulli yawmin minal ilmi. Tetapi kami menuntut ilmu itu adalah agar setiap harinya kami mampu mengurangi kejahilan kami. Setiap hari belajar, setiap hari agar kejahilan itu hilang, agar kejahilan itu hilang. Dan agar apa? Agar setiap hari bertambah ilmu. Jadi salah kalau seorang itu belajar ilmu untuk apa? Untuk kepentingan-kepentingan pribadi dia yang berkaitan dengan dunia. Kata Nabi SAW, man talabal ilma mimma yabtaghi bihi wajah Allah la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya lam yarih arfal jannah. Siapa yang belajar sebuah ilmu yang harusnya ilmu itu dia pelajari untuk agar dia seharusnya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama, harusnya dia belajar ilmu agama agar dia diridhoi oleh Allah dan bisa melihat wajah Allah di surga. Tetapi ternyata dia belajar ilmu tersebut untuk secuil dari kepentingan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dalam riwayat lain Nabi SAW menyebutkan siapa yang menuntut ilmu liyubahi bihil ulama, agar dia bisa berbangga-banggaan di hadapan para ulama. Dia ulama, saya ulama. Dia ustaz, saya ustaz. Dia alim, saya alim. Dia paham buku ini, saya paham buku itu. Agar seleting dengan ulama. Au liyumari bihi sufaha, atau agar dia bisa mendebati orang-orang yang jahil. Orang jahil dia kalahkan, oh saya bisa kalahkan dia. Oh, harusnya ilmunya begini, bukan begitu. Anda tidak mengerti. Agar dia berdebat dengan orang jahil, agar dia bisa membodoh-bodohi orang yang enggak ngerti. Auliyasrifa bihi wujuhan nas, atau agar manusia itu menganggap, oh fulan ustaz, oh fulan alim, oh fulanah mengerti, oh fulanah paham. Siapa yang melakukan ini, kata Nabi, dia tidak akan mencium bau surga. Dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini, kata para ulama, kita pelajari agar tiap harinya kita bisa mengurangi kejahilan daripada kita. Makanya Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab tentang hakikat manusia. Allah sebutkan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu punya dua sifat fitrah. Punya dua sifat bawaan yang sangat buruk. Apa itu? Zaluman, sangat zalim. Jahula, sangat jahil. Sangat zalim dan sangat jahil. Maka ketika kita sudah tahu bahwa di antara sifat manusia itu adalah sangat jahil, maka kita belajar ilmu itu untuk mengurangi kejahilan kita setiap hari. Kikis kejahilan. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuh. Ilmu itu, kata beliau, kata Imam Ahmad rahimahullah, ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Ilmu itu tidak akan ada yang bisa menandingi keutamaannya. Liman sahhat niyatuh, bagi siapa yang tulus niatnya, bagi siapa yang suci niatnya. Maka ditanya kepada Imam Ahmad, bagaimana seorang itu bisa dikatakan tulus niatnya? Kata Imam Ahmad, yanwi raf'al jahli min nafsihi wa an ghairihi, Dia berniat mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Itu dia dikatakan sebagai orang yang tulus. Bukan untuk agar dia dikatakan, oh fulan, Masya Allah, oh fulanah, Masya Allah. Oh kajian beliau ramai, kajian beliau menyentuh. Kajian ini buat menangis, kajian ini buat terharu. Lah, bukan begitu jemaah. Jahil kita. Karena seorang alim itu senantiasa dia akan dikatakan jahil kalau dia berhenti untuk belajar. Maka kita belajar setiap harinya untuk mengurangi kejahilan kita. Kikis itu kejahilan, jangan pernah ridho dengan kejahilan. Dan agar kita setiap harinya dapat ilmu. Kemudian disebutkan lagi oleh sebagian para ulama
Kata mereka, al-muta'ammiku fil ilmi kassabihi fil bahri, laisa yara ardan wa la ya'rifu tulan wa la arda. Selain lagi mengatakan adalah orang yang memperdalami ilmu, kata sebagian para ulama, orang yang memperdalami ilmu itu seperti orang yang berenang di tengah samudra. Kalau boleh dicoret, kalau buku sendiri, di lautan itu dirubah dengan di tengah samudra. Siapa yang mendalami dunia ilmu, ingat ya, mendalami. Siapa yang mendalami dunia ilmu, maka dia seperti orang yang berenang di tengah samudra. Apa yang terjadi kalau dia berenang di tengah samudra? Dia tidak akan melihat tanah di ujung sana. Yang dia lihat apa? Air, laut semuanya. Kemudian apa? Kata ulama ini, wala ya'rifu tulan wala ardo, dia tidak tahu panjang lebarnya laut tersebut karena dia di tengah-tengah samudra. Begitulah orang kalau dia mendalami dunia ilmu, jemaah. Kalau dia mendalami dunia ilmu, dia akan semakin merasa apa? Merasa kurang. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab dan yang lainnya, para salaf menyebutkan bahwa tingkatan penuntut ilmu itu tiga. Tingkatan penuntut ilmu itu adalah tiga. Tingkatan penuntut ilmu itu adalah tiga. Pertama, orang yang berada di tingkatan dasar, tingkatan awal, di dalam menuntut ilmu, maka pertama dia akan sombong. Ini pemula-pemula nih yang sombong. Baru belajar kitab ini udah sombong. Baru hadir di majelis ini udah sombong. Bahkan sombongnya waliyahzubillah di hadapan ustadznya sendiri. Tersebar di mana-mana omongan ini dan omongan itu. Tidak memuliakan guru-guru mereka. Subhanallah, ketika mereka dapat guru yang lebih bagus menurut mereka, guru yang ini kena. Sombong, Allahu Akbar. Atau sombong kepada orang yang baru belajar. Oh, dia udah lama, jilbabnya udah gede, pakaiannya udah lebih syar'i, datang yang baru-baru. Sombong. Ini tahapan dasar orang menuntut ilmu. Tahapan kedua adalah orang yang menuntut ilmu di tahapan kedua. Yang pertama tadi dia sombong. Tahapan kedua adalah dia merasa kurang. Dia merasa kurang. Oh, semakin dia belajar, oh kemarin saya ternyata sombong. Ternyata ilmu saya sangat sedikit. Di tahapan kedua. Di tahapan kedua. Di tahapan ketiga adalah dia merasa tidak berilmu. Dia merasa tidak berilmu. Maksudnya apa? Ketika dia merasa tidak berilmu, maka dia akan semakin giat untuk menuntut ilmu. Belum punya saya ini ilmu, ini belum punya. Maka ketika seorang itu mendalami dunia ilmu, maka dia akan seperti orang yang berada di tengah samudra, yang dia lihat itu adalah air semua. Dia nggak tahu lebarnya terhenti di mana, panjangnya terhenti di mana. Maka umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik cara untuk menghabisi usia kita adalah salah satunya dengan majelis ilmu. Majelis ilmu. Bahkan Anda ngaji kitab yang sama dengan ustadz yang sama, faedahnya akan sama atau berbeda? Ada yang berbedanya. Makanya kemarin telah kita sebutkan apa? Yujadu fil nahri ma la yujadu fil bahri. Akan ada sesuatu itu ditemukan di sungai, sesuatu yang tidak ada di mana? Masih ingat? Akan ditemukan di sungai sesuatu yang tidak ada di mana? Di lautan. Masih ingat ya? Tidak akan semua lautan itu memiliki semua keistimewaan. Dalam artian, contohnya adalah ikan mujair misalnya. Ikan mujair letaknya di laut apa di sungai, air tawar? Air tawar. Artinya apa? Seluas-luasnya lautan, dia ada kekurangannya. Setinggi-tingginya seorang itu digurukan, diustadkan, dia pasti tidak memiliki sesuatu kadang yang dimiliki oleh muridnya. Maka di sini satu kitab yang kita pelajari dengan ustadz yang berbeda, ada faedah yang berbeda yang kita ambil. Menandakan ilmu tersebut la sahina lahu, tidak ada tepiannya. Kemudian dikatakan kepada Hammad bin Rawiyah ar-Rawiyah.
Hamad Ar-Rawiyah, afwan tanpa bin. Hamad Ar-Rawiyah. Dikatakan kepada Hamad Ar-Rawiyah, dia adalah seorang ulama dan penuntut ilmu yang rajin. Dikatakan kepada dia, "Ama tashba'u min hadhil ulum?" Wahai Hamad, kapan kau kenyang dari menuntut ilmu? Kenapa nggak sudah-sudah? Kok nggak kenyang-kenyang nih menuntut ilmu? Apa kata beliau? Istabraqna fihal majhud falam nablugh minhal mahdud. Allahu Akbar. Kata beliau, kami telah menghabiskan seluruh usaha, tetapi ternyata kami tidak sampai kepada batasannya. Artinya, semua sudah kami kerahkan nih untuk dapatin ilmu. Semua sudah kami erahkan untuk menggapai ilmu, tetapi ternyata kami belum sampai kepada ujungnya. Maksud beliau ini apa? Maksud beliau ini adalah seperti ucapan Imam Ahmad rahimahullah ketika Imam Ahmad rahimahullah ditanya, "Ila mata natlubal ilm?" Sampai kapan kita nuntut ilmu, wahai imam? Sampai kapan engkau menuntut ilmu, wahai imam? Siapa ini? Imam Ahmad loh. Ditanya apa kata beliau? Ketika ditanya sampai kapan menuntut ilmu, kata Imam Ahmad, ma'al mihbarah ilal makbarah. Selalu bersama tinta sampai ke kubur. Sampai mati kita menuntut ilmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Hamad Ar-Rawiyah ketika ditanya, kenapa enggak kenyang kau menuntut ilmu? Kata beliau, kami sudah kerahkan semua kemampuan kami dan semua yang kami miliki kami kerahkan. Ternyata kami tidak sampai kepada batasannya. Kemudian beliau menyandungkan sebuah syair, "Idza qata'na 'alaman bada 'alamun." Kalau kami bisa menaklukkan sebuah bukit, nampak bukit yang lain. Di sini langsung diterjemahkan dengan makna, ketika kami selesai menuntut ilmu yang satu, ada ilmu yang lain. Pertanyaan saya, faedah hari ini ada nggak di catatan kemarin? Faedah hari ini ada nggak di catatan kemarin? Sejauh ini di beberapa menit yang sudah kita lewati ini, kurang lebih 20 menit, catatan hari ini sudah dicatat belum di pekan kemarin? Belum, kenapa? Iya, saya paham, jangan takut ya. Nah, maksudnya adalah karena ilmu itu nggak ada habisnya. Ilmu itu nggak ada habisnya. Kita menyelesaikan ilmu yang satu, ilmu yang lain muncul. Ilmu yang lain muncul. Sama nih, Ana nih, ketika ngajar ibu-ibu pelajaran hari ini, sering kali ketika saya sudah di jalan, saya ingat, tadi harusnya saya sampaikan ini juga, ini juga, ini juga. Karena ilmu tersebut sangat banyak untuk kita kuasai, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalifah yang mulia Harun Ar-Rasyid menyenandungkan dua bait syair dari Al-Mahdi. Kemudian Harun Ar-Rasyid mengatakan ini adalah syair miliknya Al-Mahdi. Syairnya berbunyi apa? Syairnya indah. Ya nafsu khudi buhural ilmi awbudi, fannasu ma baina ma'mumi wa mahsusi, la syai'a fi hadhihi dunya tuhitu bihi illa ihatata mankusi bimankusi. Allahu Akbar. Kata beliau, wahai engkau, ya, wahai engkau. Mengajak siapa ini berbicara? Jiwanya. Wahai engkau jiwaku, tenggelamlah di dalam lautan ilmu dan selamilah lautan ilmu. Selamilah lautan ilmu dan tenggelamlah di dalam lautan ilmu. Kita ini kalau tenggelam di lautan air, maka akan binasa. Tapi kalau kita tenggelam di lautan ilmu, semakin kita bermakna. Selami lautan ilmu dan tenggelamlah di lautannya. Kenapa? Karena manusia itu hanya ada dua. Apa itu? Manusia yang umum, yaitu awam, dan manusia yang khusus, yang spesial. Dua jenis manusia, awam dan spesial. La syai'a fi hadhihi dunya tuhitu bihi. Tidak ada satupun yang bisa meliputi ilmu illa ihatata mankusin bimankusin, kecuali pengetahuan yang kurang dari yang kurang. Artinya apa? Artinya kita semakin menuntut ilmu, semakin kurang, semakin merasa tidak punya. Kalau kita menuntut ilmu merasa semakin, oh saya sudah berilmu nih, itu berarti kita harus terus jalan, jemaah. Itu waswasnya syaitan. Kalau kita sudah merasa sudah mengerti nih ilmu ini, pernah nggak
sebuah majelis ibu-ibu misalnya udah ngaji usul salasah. Tiba-tiba beberapa tahun atau 2 tahun kemudian ada lagi majelis usul salasah. Pernah nggak ada bisikan, oh ini kitab udah saya pelajari kok, nggak usah lah ikut lagi. Pernah? Pernah. Padahal kalau ditanya dia bisa nggak mengambil istimbat dari usul salasah itu? Nggak bisa dia. Ini kita semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Kalau kita merasa sudah cukup, maka saat itu tidak pantas seorang hamba itu dikatakan sebagai penuntut ilmu. Apalagi sebagai orang yang alim. Makanya al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu ini nggak bisa ditandingi oleh suatu apapun. Selanjutnya kita akan bahas tentang ilmu apa yang paling pantas untuk kita kerahkan kemampuan kita. Tadi kita berbicara tentang apa tadi di awal, tentang manusia tidak mungkin menggapai semua ilmu. Sekarang kalau udah nggak mungkin, kira-kira jadi apa yang harus kita gapai? Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita ketahui bahwa seluruh ilmu itu, manusia itu tidak bisa menggapai seluruh ilmu. Dia kalau menggapai seluruh ilmu akan menemui jalan buntu. Maka yang wajib adalah dia menggunakan kesungguhan untuk mengetahui ilmu yang paling penting. Kalau tadi kita udah dapat jawaban apakah manusia bisa menggapai semua ilmu, jawabannya tidak mungkin. Berarti cari yang paling penting. Cari yang paling penting dan bersungguh-sungguh untuk mengetahui ilmu yang paling utama. Cari yang paling penting, cari yang paling utama. Pertanyaannya, ilmu apa yang paling penting, ilmu apa yang paling utama? Kata beliau, ilmu yang paling tepat, paling penting, paling utama adalah ilmu agama. Ilmu agama. Ilmu agama ini yang paling penting. Alasannya apa? Beliau kasih beberapa alasan saja. Alasannya, kata beliau, karena manusia yang mengetahui ilmu agama akan mendapatkan petunjuk. Kita ini dalam semua urusan nih, kita butuh petunjuk ya, butuh petunjuk. Misal, handphone ibu-ibu lupa nyimpan di mana. Salah satu cara untuk cari tahu handphone itu di mana, di miss call. Harus tahu nomornya? Harus tahu nomornya. Ini ilmu tidak? Ilmu. Apalagi urusan agama. Kita ini dengan terlepas dari takdir Allah, dengan sebab maksiat yang terjadi, yang dibuat oleh manusia pertama, ayah kita Adam, tanpa bermaksud menyalahkan beliau. Kita ini dulu bertempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah kesalahan, kemudian kita diturunkan di tempat yang penuh dengan cobaan dan ujian. Dan yang paling penting bagi seorang yang punya kampung halaman adalah apa? Kembali ke kampung halamannya. Dan kampung halaman terbaiknya adalah surga yang dia tidak akan letih, tidak akan lelah di situ. Nah, kalau dia akan kembali ke sana, minimal dia harus tahu apa? Mau kembali ke sebuah tempat, minimal harus tahu apa? Harus tahu jalannya. Jalannya kemana, lurus, habis itu belok, atau lurus lagi, atau kiri, atau kanan, dia harus tahu. Ketika dia ingin kembali ke surga, dia harus tahu bahwasanya jalan terbaiknya jalan agama. Jalan terbaiknya untuk kembali ke surga, agama. Ilmu agama yang harus dia pelajari. Dengan pelajari ilmu agama, dia dapat petunjuk untuk kembali ke surganya. Sedangkan manusia yang bodoh tentang ilmu agama akan tersesat jalannya. Akan tersesat. Tadi saya lihat tayangan video. Lihat tayangan video seorang kurir baju oranye mengantar barang pelanggan menggunakan apa? Map. Sampai kemana? Sampai ke kali, jemaah. Jadi dia harus menelusuri, dia kendarain motornya, sebelah kiri megang stang, sebelah kanan megang pagar, takut jatuh. Artinya karena bukan jalannya yang seharusnya. Susah payah dia untuk sampai ke pelanggan, belum tentu juga sampai karena videonya terputus itu. Artinya kalau kita belajar ingin sampai ke kampung halaman kita, hanya ambil dari orang tua kita, dari lingkungan kita, nggak cukup. Kita harus ambil ilmu agama yang sebenarnya agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena ibadah yang dilakukan oleh orang yang jahil tentang tata cara pelaksanaannya,
dan tidak tahu memenuhi syarat kecukupannya, maka tidak sah. Ibadah kita tidak akan sah tanpa ilmu, jemaah. Tidak akan sah tanpa ilmu. Ibarat Anda yang disebutkan oleh para ulama, seorang memberikan jawaban tetapi ternyata jawabannya tanpa ilmu, dia berdosa. Seorang yang melakukan ibadah tanpa ilmu, dia berdosa. Nah, ini penting. Ilmu yang harus kita ambil adalah ilmu agama. Karena itu banyak sekali ucapan para ulama tentang keutamaan ilmu agama ini. Di sini beliau penulis membawakan hadis. Di sini penulis membawakan hadis. Hadisnya adalah hadis yang hasan, bisa dijadikan hujjah. Kata Nabi SAW, fadlul ilmi khairan min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Di pekan lalu apa kata Nabi tentang keutamaan ilmu? Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan ilmu dibandingkan keutamaan orang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaanku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Ini sebuah perbandingan yang tidak adil. Dalam artian apa? Karena jauhnya derajat orang yang berilmu dan tingginya derajat ilmu. Di sini Nabi SAW sebutkan keutamaan ilmu jauh lebih baik daripada keutamaan ibadah. Makanya para ulama menyebutkan apa kesimpulannya, dan ini penting untuk dicatat, adalah bahwasanya amalan yang terbaik setelah ibadah fardu, adalah menuntut ilmu yang sunnah. Menuntut ilmu yang sunnah. Jadi menuntut ilmu wajib apa sunnah? Menuntut ilmu wajib apa sunnah? Menuntut ilmu itu asalnya adalah secara umum wajib, tapi di poin-poin tertentu sunnah. Contohnya adalah hukum mengenal darah haid bagi laki-laki. Wajib apa sunnah? Paham ya? Tetapi kalau dia sebagai seorang ustadz atau sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, hukumnya bisa menjadi lebih tinggi. Jadi di sana secara umum ilmu agama itu diwajibkan, tapi di poin-poin tertentu ada ilmu yang sunnah. Contohnya adalah ilmu tentang lafaz azan. Apa hukumnya bagi wanita? Wajib atau sunnah? Sunnah. Tetapi secara umum menuntut ilmu itu wajib. Makanya para ulama di sana ada ilmu-ilmu yang wajib ya, seperti ilmu tauhid, kemudian ilmu berpakaian bagi wanita, ilmu tentang darah haid tadi bagi wanita, ilmu-ilmu yang lain, ilmu tentang salat, ilmu tentang haji bagi yang akan berhaji wajib. Tapi bagi yang belum berhaji, asalnya tidak terlalu wajib, sesuai dengan kondisi dan lingkungannya saat itu. Secara umum kata para ulama, seandainya di sana ada ilmu yang disunnahkan, maka dia lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah yang lain. Misalnya nih, sholat sunnah 2 rakaat, mana lebih utama dengan hadir di majelis ilmu? Di majelis ilmu. Hukum asalnya begitu. Nah, walaupun kalau ada kondisi yang lain akan merubah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi sebutkan keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Banyak ucapan para ulama tentang keutamaan ilmu. Di antaranya adalah ucapan dari seorang ulama bernama Malik bin Dinar. Kata beliau, man lam yu'ta minal ilmi ma yakma'uhu fama utiya minhu la yanfa'uhu. Siapa yang ilmunya tersebut tidak menjadikan dia cukup terawasi dari keburukan, maka ilmu yang dia dapatkan itu tidak akan bermanfaat. Atau ucapan-ucapan yang lain dari para ulama yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu sangat banyak. Kemarin kita sebutkan ucapan Imam Syafi'i adalah, siapa yang tidak mau menelan pahitnya belajar sesaat akan menelan pahitnya kejahilan sepanjang masa. Ucapan yang sangat banyak yang diucapkan oleh para ulama.
Kemudian kata beliau, penjelasan ini karena ilmu bisa membangkitkan seorang untuk melaksanakan ibadah. Jadi yang bisa memotivasi orang untuk ibadah itu ilmu. Pertanyaan jemaah, pertanyaan ini ya. Kalau ibu-ibu tidak tahu keutamaan ke majelis ilmu, hadir nggak di sini kira-kira? Nggak hadir. Jadi apa yang membuat ibu termotivasi? Karena pernah tahu tentang keutamaan majelis ilmu. Jadi ilmu inilah yang membangkitkan kita untuk bisa melakukan ibadah ini. Sedangkan ibadah yang dilakukan oleh orang yang tidak mengerti ilmu bisa jadi tidak menjadi ibadah. Bisa jadi menjadi dosa. Bahkan itu bisa membawa dia kepada hisab yang berat. Maka ilmu agama wajib dipelajari oleh semua orang-orang yang khususnya adalah yang sudah dewasa atau disebut dengan mukallaf. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi. Nabi SAW bersabda lagi dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, hadis ini jemaah mengandung dua tafsiran, dua takwil, dua takwil. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim ini ada dua makna kata beliau. Pertama, ilmu yang dimaksud adalah ilmu ibadah yang tidak boleh seorang itu bodoh tentang hal itu. Ilmu yang seorang tidak boleh jahil tentangnya. Maksudnya begitu. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim ini ada dua makna. Pertama adalah ilmu yang dimaksud wajib di sini adalah ilmu yang masing-masing individu harus ngerti. Masing-masing individu harus ngerti. Contohnya, dia harus ngerti rububiyah Allah, dia harus mengerti uluhiyah Allah, dia harus mengerti asma wa sifat Allah, dia harus mengerti hak Rasulnya, dia harus mengerti makna iman kepada malaikat. Ini harus dia ketahui. Yang kedua adalah, kata beliau di sini, saya baca dulu, seluruh ilmu, jika orang yang cakap tidak mencari ilmu tersebut. Maksudnya adalah ilmu yang fardu kifayah. Yang pertama tadi fardu apa? Ain. Karena semua orang harus. Yang kedua ini adalah ilmu fardu kifayah. Siapa yang bisa mendefinisikan fardu kifayah? Apa makna dari fardu kifayah? Terus? Kalau nggak ada yang melakukan? Adil nggak kalau semuanya dosa? Nah, itu definisi yang kita terima dari sebagian guru-guru kita. Tetapi menurut saya tidak tepat. Jadi fardu kifayah itu, dicatat. Fardu kifayah itu adalah sebuah kewajiban yang kalau dilakukan oleh satu orang saja atau sebagian orang saja, maka sudah mencukupi. Artinya terhindar dari dosa. Kalau ditinggalkan, maka berdosalah orang yang punya kemampuan. Definisi yang pernah kita dengar apa? Kalau tidak dilakukan semuanya berdosa. Apakah orang yang nggak mampu juga berdosa? Jawabannya tidak. Jadi ini dipegang ya definisi ini. Nah, ilmu yang diwajibkan di sini kata beliau dua adalah ilmu fardu ain, kedua adalah ilmu fardu kifayah. Itu ringkasnya. Allah mewajibkan belajar ilmu agama sebagaimana sebagiannya kata beliau adalah wajib individu fardu ain. Yang ini semuanya harus tahu, nggak cukup masing-masing, nggak cukup sekelompok aja yang tahu. Yang ini harus semuanya tahu. Contoh tadi ilmu tentang hak Allah, ilmu tentang hak Rasul, ilmu tentang salat, ya. Bagi yang dewasa, semua dewasa harus mengerti. Kemudian dan sebagian lain adalah fardu kifayah. Contoh aja pengurusan jenazah, contoh lagi ilmu waris, contoh lagi adalah ilmu tentang hukum pidana. Itu tidak semua orang yang tahu. Ini fardu kifayah. Maka kewajiban belajar agama itu lebih utama daripada ilmu yang tidak diwajibkan kepada individu dan kelompok. Maksudnya gini, mempelajari sesuatu yang harus diketahui oleh masing-masing kita, itu jauh lebih utama daripada
Mempelajari ilmu yang hanya cukup diketahui oleh sebagian orang. Tetapi apakah dalam hal ini artinya kita tidak belajar ilmu itu? Bukan, kita tetap belajar. Boleh jadi kitalah orang yang diperlukan untuk mengamalkan fardu kifayah itu. Nah, ini harus kita perhatikan. Bahkan ilmu ini jamaah lebih utama daripada jihad dari satu sisi. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, surat 9, ayat 122. Allah mengatakan di dalam surah At-Taubah, ayat 122. Allah mengatakan, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Itu ada terjemahan yang kurang ya. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Tidak sepantasnya seluruh kaum mukminin itu pergi perang. Itu yang kurang di situ. Tidak, tulis aja di atasnya, di atas terjemahnya. Tidak sepantasnya seluruh kaum mukminin itu pergi perang. Falaula nafara kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Mengapa tidak ada sebagiannya, setiap dari kelompok ini masing-masing mengirim utusan untuk belajar ilmu agama? Apa tujuan mereka belajar ilmu agama ini? Untuk memberi peringatan kepada orang yang berjihad ini ketika nanti mereka pulang. Karena jihad ini butuh ilmu enggak? Butuh ilmu. Nggak boleh membunuh anak kecil, nggak boleh membunuh orang lemah, nggak boleh merobohkan rumah ibadah, nggak boleh mengganggu jalan. Ini yang harus diketahui. Kemudian ketika berhadapan dengan musuh, jangan disiksa. Membunuhnya dengan cara jangan dipermainkan, jangan disiksa pelan-pelan, tidak boleh. Nah, ini menandakan ilmu ini sangat penting jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau membawakan riwayat dari Abdullah bin Umar. Dia membawakan riwayat dari Abdullah bin Umar, tetapi tolong kasih keterangan di kitab. Hadisnya hadis dhaif. Hadisnya hadis dhaif, didhaifkan oleh Syekh Albani dan juga oleh Syekh Syuaib Al-Abnaud rahimahumullah. Hadisnya dhaif. Yaitu disebutkan bahwa Abdullah bin Umar meriwayatkan Rasulullah memasuki masjid dan melihat ada dua majelis ilmu. Majelis pertama adalah majelis zikir kepada Allah. Majelis kedua adalah majelis ilmu agama, majelis memahami fikih. Lalu Rasulullah bersabda, kedua majelis ini bagus. Salah satu dari kedua majelis itu lebih aku sukai daripada majelis yang satunya. Majelis yang berzikir dan memohon kepada Allah, jika dia berkehendak maka dia kabulkan. Jika dia berkehendak dia tidak kabulkan. Dan jika dia, sedangkan majelis yang lain yang mempelajari ilmu fikih dan mengajari orang yang jahil, sesungguhnya aku diutus sebagai pengajar. Lalu Rasulullah duduk di majelis fikih itu. Ini hadisnya dhaif tapi makna hadisnya benar. Artinya apa? Seorang yang ketika dia duduk di majelis ilmu memahami ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi lebih utama daripada dia baca Quran, lebih utama daripada dia berzikir, karena dengan dia belajar ilmu dia paham makna ayat, paham makna hadis. Pertanyaan, majelis ilmu majelis zikir atau bukan? Iya, majelis zikir. Seorang dalam ibadahnya itu dia dikatakan berzikir kepada Allah. Orang yang sholat dikatakan berzikir, orang yang bersedekah dikatakan berzikir, orang yang haji dikatakan berzikir, orang umrah dikatakan berzikir, orang menuntut ilmu juga dikatakan berzikir. Ini penting untuk kita ketahui, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan riwayat yang lain dan ini hadisnya hasan, bisa dijadikan hujjah. Hadis ini adalah hasan. Marwan bin Janah meriwayatkan dari Yunus bin Maisarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda, "Al khairu 'adah wa syarru lajajah wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya.
Kata Nabi SAW, kebaikan itu adalah kebiasaan. Kebaikan adalah kebiasaan, sedangkan keburukan itu terus-menerus mendesak. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dia, Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Kita jelaskan satu kalimat demi kalimat. Kata Nabi di sini, perhatikan, al khairu adah, kebaikan itu adalah kebiasaan. Jadi jemaah, maksud Nabi, kebaikan itu kebiasaan adalah kebaikan itu sebenarnya fitrah manusia. Fitrah manusia itu suka berbuat baik. Kenapa? Karena dia juga suka diperlakukan baik. Jadi kebaikan, orang yang suka memberi, orang yang suka menyantun, orang yang suka menolong, orang yang berkasih sayang, apapun kebaikan, itu sebenarnya adalah tabiat jiwa. Makanya Rasulullah sebutkan al-khairu ada. Kebaikan itu adalah kebiasaan. Kebaikan itu adalah kebiasaan. Sedangkan keburukan disebut oleh Nabi dengan lajajah. Ia sesuatu yang terus mendesak. Artinya yang mendesak ini datang dari sesuatu yang buruk. Didesak terus untuk buat buruk. Sementara jiwa tadi suka baik. Didesak terus untuk buat buruk. Berarti jemaah, keburukan ini adalah karena sudah rusaknya fitrah. Maka bagaimana cara memperbaikinya? Dengan ilmu. Makanya Rasulullah katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dia, Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Kemudian ada yang mengatakan, Ustaz, anak udah belajar ini bertahun-tahun, gak ngerti Ustaz. Gak paham. Gak mudeng dalam urusan ini. Maka kita katakan, Anda ada di majelis ilmu, memaksakan diri untuk di majelis ilmu walaupun Anda tidak paham, itu Allah sudah ampuni dosa Anda. Allah sudah rahmati Anda. Anda sudah diturunkan ketenangan di dalam kalbu Anda, di dalam hati Anda. Kalaupun jamaah kita hadir di majelis ilmu dengan keadaan letih, ngantuk kita di majelis ilmu, tidur kita di majelis ilmu karena keletihan kita, nggak paham kita, orang lain banyak ngerti, kita ternyata cuma sedikit dan sebagainya. Bahkan mungkin udah hilang konsentrasi di menit ke-40-an ini. Tetap apa? Tetap lebih utama daripada Anda tidak hadir. Walaupun belum paham. Maka ketika ada yang mengatakan kepada kita, Ustaz, Anda udah belajar Al-Quran di usia yang tidak lagi muda. Susah untuk paham Ustaz. Susah untuk mengerti huruf. Membedakan huruf aja tidak paham. Maka kita ingatkan dia kepada hadis Nabi SAW. Siapa yang baca Quran dan dia mahir, maka dia bersama malaikat yang mulia. Tapi siapa yang baca Quran susah payah, apa? Dia dapat 2 pahala. Dia dapat 2 pahala. Dia dapat pahala baca Qur'annya dan dapat pahala apa? Susah payah yang dia lakukan. Makanya jemaah, nggak paham kita di majelis ilmu hadir. Kenapa? Salah satu alasannya apa? Karena kalau kita nggak hadir, apakah akan paham? Makin nggak paham. Makin nggak paham. Pelan-pelan paham insya Allah. Makanya buku yang kita miliki nggak cukup kita beli buku, baca sekali, oh anak udah hatam. Bacalah buku yang lain. Kita suatu saat harus kembali lagi ke buku itu. Kenapa? Kalau kita baca kedua kali pasti lebih paham. Baca ketiga kali pasti lebih paham. Ibarat ibu-ibu saat ini. Saya tidak tahu ya ibu-ibu saat ini, tapi perkiraan saya saja nih. Mungkin satu sama lain ada yang sudah kenal lama. Satu sama lain ada yang baru-baru kenal. Satu sama lain mungkin ada yang belum kenal dengan yang satunya lagi. Nah, pertemuan pertama, kemudian besok ketemu yang kedua. Nanti kayaknya Anda pernah lihat sih si Ummu Fulana atau Ummu Fulan. Ini pertemuan kedua. Pertemuan ketiga semakin apa kira-kira? Semakin kenal. Keempat semakin kenal. Kemudian pertemuan berikutnya, oh kayaknya nih kalau fashionnya begini nih Ummu Fulan. Kalau jalan begini Ummu Fulan. Suara begini Ummu Fulan. Kenapa kira-kira? Karena banyaknya berinteraksi. Sama ilmu, kalau kita ingin kenal dalam bahasa orang disebut di luar kepala, harus banyak interaksinya. Harus banyak berinteraksi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia dalam urusan agama. Kemudian di sini beliau membawakan sebuah riwayat, tetapi hadisnya palsu. Tulis, hadisnya palsu. Hadisnya adalah palsu, yaitu
sebaik-baik umatku adalah ulamanya dan sebaik-baik ulamanya adalah ahli fikihnya. Ini hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Nah, kemudian kita lanjut ke hadis selanjutnya. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan, bisa dijadikan hujjah. Hadis hasan dijadikan hujjah. Yaitu hadis dari Mu'adz bin Rifa'ah. Dari Mu'adz bin Rifa'ah meriwayatkan dari Ibrahim bin Abdurrahman Al-Adawi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluha." Ilmu ini akan dibawa oleh setiap masanya oleh penerus-penerus yang adil. Ilmu agama ini akan dibawa oleh penerus-penerus yang adil. Untuk apa mereka ini ada? Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka akan meniadakan distori orang-orang yang berlebihan. Mereka akan meniadakan penyelewengan orang-orang yang gulu, orang-orang yang berlebihan. Dan inilah para ulama yang mengikuti jejak salaf. Mereka akan selalu adil. Mereka adil dalam urusan agama, meskipun orang tidak adil kepada mereka. Mereka akan membawa agama ini dengan adil, tujuannya apa? Agar meniadakan, membasmi penyelewengan orang-orang yang berlebihan. Kemudian apa? Wantihalal muftilin, dan plagiarisme orang-orang yang batil, orang-orang yang perusak. Maksudnya di sini apa? Dan mereka akan membongkar fanatisme orang-orang yang rusak. Karena sebagian orang itu fanatiknya sangat besar dengan mazhabnya, dengan syekhnya, dengan ustadznya, dengan ulamanya. Bahkan penuntut ilmu salaf pun sebagian fanatik atau tidak? Fanatik sebagian. Nggak adil kalau dia udah fanatik, itu dia nggak adil. Ustadz fulan pokoknya, ustazah fulan pokoknya, majelis ini pokoknya, bukan majelis itu. Kalau ana pernah dengar ucapan langsung jamaah yang diucapkan oleh seorang penuntut ilmu yang menurut ana dia itu lebih bagus daripada ana ilmunya. Dia mengatakan apa? Kalau mau belajar manhaj ke masjid ini. Seakan-akan ya. Ini kata-kata ucapannya ini mengambang soalnya. Kalau mau belajar manhaj di masjid ini, seakan-akan masjid sunnah yang lain itu manhajnya nggak baik. Nah, bahaya seperti ini coba. Dan akan membongkar fanatisme orang-orang yang merusak. Kemudian apa? Wa yu'allimunaha ibadallah, dan mereka wa ta'wilal jahilin. Kemudian yang mereka lakukan adalah juga untuk membasmi takwil orang yang bodoh, mentafsirkan ayat begini. Dibongkar oleh ulama Ahlussunnah. Harusnya bukan begini, tapi begitu. Ditafsirkan begini-begini, disyarah hadis Nabi begini-begini. Harusnya bukan begitu. Subhanallah. Makanya tidak heran jemaah, di sana ada guru-guru mereka justru merendahkan tata cara sholat Nabi. Kenapa sopnya harus rapat? Kemudian mereka ngangkang, mohon maaf. Ini subhanallah meremehkan, merendahkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti aku salat. Apa kata mereka? Dalil ini membolehkan usalli. Karena ada lafaz apa? Usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi, salatlah seperti aku salat. Tapi kata mereka apa? Salatlah dengan usalli. Ini kan salah. Maka ini penting jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar ilmu agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pasukan-pasukan yang bisa kita bersihkan lingkungan kita dari majelis-majelis atau dari paham-paham yang keliru. Kemudian beliau membawakan hadis selanjutnya, tapi hadis yang di bawah ini juga adalah hadis yang dhaif, didhaifkan oleh banyak para ulama, ya, seperti Al-Imam Al-Iraqi, Syalbani, kemudian Al-Imam Shu'aib Al-Arna'u dan yang lainnya mendhaifkan hadis ini. Kemudian kita kepada hadis yang selanjutnya. Hadis ini juga hadis dhaif. Seperti saya sebutkan di awal, penulis banyak memuat hadis dhaif. Yaitu hadis yang berbunyi, Al-fiqhu fid din fardun ala kulli muslim. Fakih dalam urusan din adalah wajib bagi setiap muslim. Ini hadisnya bisa kita cukupkan dengan hadis dari Al-Imam Ibnu Majah di halaman sebelumnya. Kemudian
Hadis selanjutnya. Ini hadis selanjutnya, subhanallah. Eh, hadisnya palsu, jemaah. Hadisnya palsu. Saya tidak akan bacakan, tetapi maknanya ada yang benar. Yaitu apa? Makna yang awal itu benar. Tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada dengan ilmu. Allah itu seutama-utama cara menyembah Allah adalah dengan cara berilmu. Ini cara terbaik. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah ini dan ibadah itu kecuali kalau kita mendasarinya dengan ilmu. Memulainya dengan ilmu. Sama dengan orang yang memilih tata cara busana. Kenapa dia milih tata busana, hijabnya melilit atau hijabnya begini dan begitu, hijabnya menutup sebelah kiri tidak menutup sebelah kanan dan sebagainya. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Dikiranya itu cara menyembah Allah Subhanahu wa taala, padahal bukan. Maka dalam hal ini kita harus lebih rajin menuntut ilmu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena dengan kita menuntut ilmu, ini saya ingin kabarkan kepada ibu-ibu ya. Semakin ibu-ibu menuntut ilmu, insya Allah bapernya akan makin kurang ibu-ibu. Bapernya akan makin kurang. Karena apa? Manusia itu, khususnya wanita, dilebihkan perasaannya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu dia akan mengukur, oh harusnya saya nggak baper di sini. Oh harusnya saya tidak buruk sangka di sini. Oh harusnya saya lebih dewasa di sini dan sebagainya. Karena manusia diciptakan, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Yang dalam artian bengkok ini kalau dipaksa patah. Tapi kalau dibiarkan bengkoknya ya gitu-gitu aja. Cara terbaiknya adalah pelan, pelan, pelan. Dan yang bisa mengawasinya apa? Ilmu. Makanya ada kesimpulan para ulama menyebutkan seorang istri yang mengabdi kepada suaminya, dia lakukan dia persembahkan, dia sediakan kebutuhan suaminya di saat dia ridho. Pahalanya tidak lebih besar daripada dia layani suami di saat dia marah. Uang jajan dikurangi, uang belanja dikurangi, tetapi ternyata pelayanannya jauh lebih baik misalnya. Pengabdiannya jauh lebih baik. Mana yang lebih utama? Yang ini. Kenapa? Karena berarti dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dengan ilmu. Dia tahu yang penting bagi dia bukan uang jajan itu, tapi mengabdi kepada suami. Nah ini, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan melanjutkan ke materi selanjutnya karena akan sangat panjang. Saya kira ini materi kita hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.